Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan membahas soal utul UGM ujian tulis UGM tahun 2013 kode 261. Nah, di sini kita akan membahas soal materi proyeksi vektor dan luas. Nah, bisa kita lihat soalnya yaitu diketahui vektor-vektor U sama dengan A1 min A dan V1 A. Kemudian jika U1 vektor proyeksi U pada V dan V1 vektor proyeksi V pada U, dan sudut theta adalah sudut antara U dan V dengan cos theta sama dengan sepertiga, maka luas jajar genjang yang dibentuk oleh U1 dan V1 adalah titik-titik-titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini coba pertama kita perhatikan apa yang ditanyakan, yaitu luas jajar genjang yang dibentuk oleh U1 dan V1. Nah, tentunya kalau kita punya vektor soal vektor, kita harus bayangin dulu gambarnya seperti apa. Oke, pertama coba kita gambarkan. Nah, di sini kan kita punya vektor U dan V kan. Oke, kita coba gambar. Nah, misal vektor U ini. Kemudian vektor V ini. Nah, di sini kita juga punya U1 adalah vektor proyeksi U pada V. Jadi di sini kita akan tarik garis dari ujung U ke V, ya kan? Nah, di sini kita punya berarti dari titik ini ke sini adalah U1, ya kan? Jadi ini vektor U1 yang dimaksud, yaitu proyeksi U pada V. Nah, begitu juga V1 merupakan vektor proyeksi V pada U. Berarti kita tarik dari V ke U, tegak lurus. Jadi ini ditarik, terus habis itu kita tarik garis ini ke titik yang temu tadi. Jadi di sini adalah vektor V1. Nah, di sini kita juga punya theta adalah sudut antara U dan V. Berarti yang ada di sini adalah theta. Oke, di sini paham kan? Nah, di sini kita juga punya cos theta itu sama dengan 1/3. Nah, oke, sekarang kita perhatikan soalnya lagi. Di sini yang ditanya adalah luas jajar genjang yang dibentuk oleh U1 dan V1. Oke, kalau kita lihat U1 ini, V1 ini. Nah, biar jadi jajar genjang kita tarik garis gini kan. Kita tarik garis juga gini. Ya kan? Jadi kita akan mencari luas kuning, hijau, merah, merah ini kan yang dikelilingi itu kan. Nah, kalau kita lihat jajar genjang itu kalau kita bagi dua ini, berarti kan ada dua segitiga yang sama, ya kan? Dimana ini panjangnya seperti panjang vektor U1 maksudnya, U1 itu panjangnya seperti vektor U1. Kemudian yang panjang yang sini juga sama kayak vektor V1, ya kan? Kemudian karena ini jajar genjang ya ini sudutnya sama. Nah, jadi dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sama, ya kan, kalau kita belah ini. Artinya apa? Artinya di sini kita punya luas jajar genjang. Oke, kalau luas saya simbolkan dengan kurung siku ya. Ini artinya luas ya, luas. Kemudian dalamnya ada gambar jajar genjang, itu artinya luas jajar genjang. Nah, di sini luas jajar genjang itu sama dengan luas dua lingkaran, ya kan? Dua kali luas lingkaran, ya kan? Maksudnya lingkaran yang ini nanti, ya kan? Nah, kemudian di sini kalau kita ingat-ingat rumus segitiga, rumus luas segitiga itu adalah setengah A dikali B dikali sin C, ya kan? Artinya setengah sisi dikali sisi sin sudut diantaranya, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat ya di sini sama saja, dua kita tulis ulang. Kemudian rumus segitiganya adalah setengah kali panjang sisi. Panjang sisinya adalah yang pertama itu panjang vektor U1 dikali sisi yang kedua adalah panjang vektor 1, vektor V1, kemudian sin sudut yang diantaranya yaitu sin theta. Nah, di sini kalau kita lihat sama saja kita hanya menghitung
U1 panjang U1 dikali panjang V1 dikali sin theta. Kemudian gimana tuh? Kan kita belum tahu panjang U1, V1 dan juga sin theta itu berapa. Nah, pertama coba kita perhatikan sudutnya dulu. Di sini kan kalau kita punya cos theta, berarti nanti kita bisa nyari sin theta, ya kan? Kita ingat-ingat nih, sifat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi di sini kita punya sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya kan? Jadi kita bisa nyari sin X itu sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat X, ya kan? Nah, artinya apa ya di sini? Dari sini cos theta sudah diketahui, ya kita bisa mencari nilai sin theta dengan rumus ini tadi, yaitu akar 1 min cos kuadrat. Jadi 1/3 dikuadratin, ya kan? Nah, di sini kalau kita hitung itu sama saja 1 min 1/9, berarti kan akar 8/9, ya kan? Nah, artinya di sini kita dapat 2/3 akar 3. Oke, di sini kita udah dapat nilai sinnya. Sekarang kita akan mencari nilai U1 dan V1. Nah, gimana tuh caranya? Oke, di sini kalau kita lihat kan kita cuma punya U sama V, ya kan? Nah, terus gimana tuh cara menghubungkan dengan U1 dan V1? Oke, pertama kita lihat segitiga yang garis biru atau U, kemudian garis putus-putus hijau dan garis hijau yaitu U1. Oke, kita lihat nih segitiga itu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dimana ini adalah siku-siku, ya kan? Karena ini proyeksi. Nah, terus kalau kita lihat di sini kan yang miring itu panjangnya adalah panjang vektor U, ya kan? Kemudian yang bawah adalah panjang vektor U1. Nah, di sini ini sudutnya theta ya. Nah, coba kita ingat-ingat, apa rumus dari cos theta? Rumus dari cos itu adalah samping dibagi miring, ya kan? Berarti samping dibagi miring. Nah, karena ini siku-siku ya kita boleh saja di sini U1 dibagi U, ya kan? Nah, artinya di sini kita punya 1/3 itu sama dengan panjang U1 dibagi panjang U. Ya kan? Nah, artinya di sini kalau kita kalikan U ke kiri, panjang U ke kiri, itu kita punya berarti panjang U dibagi 3 adalah panjang U1. Ya kan? Nah, sehingga di sini kita udah nemu bentuk dari U1-nya gimana, panjang U1 yaitu panjang U dibagi 3, ya kan? Nah, dengan cara yang sama coba kita perhatikan segitiga yang ini, yang merah, yang V, kemudian garis-garis putus-putus kuning, kemudian yang kuning, ya kan? Di sini kalau kita lihat ini juga segitiga siku-siku. Oke, kita putar balik sebagaimana seperti ini ya. Ya kan? Nah, di sini yang siku-siku kan ini. Nah, berarti yang kuning ini, yang V1 ini berarti ini alasnya, ya kan? Panjang V1. Kemudian yang merah ini, yang V itu adalah yang miring, ya kan? Kalau kita lihat di depan siku-siku berarti depan siku-siku yang ini. Jadi ini adalah panjang V. Oke, sorry, ini V ya. Panjang V. Nah, di sini kita juga punya sudutnya adalah theta. Nah, dengan cara yang sama kita tuh punya cos theta itu sama dengan panjang V1 dibagi panjang V, ya kan? Nah, di sini kita ya seperti ini kan ya, yaitu 1/3 sama dengan panjang V1 dibagi panjang V, sehingga kita punya panjang V dibagi 3 itu sama dengan panjang V1, ya kan? Nah, akhirnya kita juga punya bentuk V1 dalam V. Nah, di sini kita sudah nemu U1 dan V1 nih. Tapi di sini kita belum tahu nilainya berapa. Itu kita harus cari nilai panjang U dan nilai panjang V, ya kan? Terus gimana tuh caranya? Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan kita udah tahu nilai U dan nilai V, ya kan? Kemudian
Berarti kita seharusnya juga tahu panjang U itu berapa. Nah, kita ingat-ingat nih cara mencari panjang suatu vektor. Mencari panjang suatu vektor, misal ini vektor U, panjang vektor U itu sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat ini semua. Jadi yang ini A dikuadratin, ditambah ini 1 dikuadratin, ditambah ini min A dikuadratin. Jadi min A dikuadratin. Oke, di sini kalau kita lihat, ini kan sama saja akar, ini A kuadrat, ini A kuadrat, berarti 2A kuadrat, ya kan? Ditambah ini 1, berarti 1. Nah, akhirnya di sini kita punya bentuk panjang U, ya kan? Nah, kemudian begitu juga dengan cara yang sama kita cari panjang V nih, panjang V. Panjang V adalah akar dari di sini kita punya yang ini ya, 1AA, berarti 1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini sama saja akar dari 2A kuadrat plus 1, ya kan? Sehingga kita juga sudah punya panjang dari V. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kan udah tahu nilai U1-nya itu ini ya, U dibagi 3, panjang U dibagi 3. Nah, di sini kita juga sudah tahu U itu akar 2A kuadrat plus 1. Sehingga di sini itu sama saja kalau kita substitusi ya 2A kuadrat plus 1 dibagi 3, ya kan? Begitu juga untuk yang V1. Yang V1 ini juga kalau kita substitusi ya 2A kuadrat plus 1 per 3. Sehingga rumus yang kita punya adalah di sini U1 yaitu akar 2A kuadrat plus 1 dibagi 3. Ini tulis ya, akar 2A kuadrat plus 1 dibagi 3. Ya kan? Kemudian V1 adalah sama ya, akar 2A kuadrat plus 1 per 3, ya kan? Kemudian sinnya yaitu kita punya 2 per 3 akar 3. Oke, kalau kita lihat di sini itu oke, kita taruh sini ya biar cukup. Nah, di sini luas jajar genjang itu sama dengan, kalau ini kita kalikan berarti akarnya hilang, ya kan? Berarti jadi 2A kuadrat plus 1 per, di sini ada 3 dikali 3 dikali 3 berarti 27, dikali di sini ada 2 berarti ini kita kalikan 2, kemudian akar 3, ya kan? Dikali 2 akar 3. Oke, berarti kita dapat sederhanakan seperti ini. Oke, ini biar rapi kita nulisnya agak tengah gini ya. Oke, di sini. Nah, jadi luas jajar genjang adalah ini. Sekarang kita targetnya mencari nilai A. Terus gimana tuh cara mencari nilai A? Ya, di sini kita harus mengutik-ngutik, mengingat-ingat rumus apa yang ada di vektor. Nah, kalau kita ingat rumus yang di vektor itu ada, dikatakan bahwa vektor, suatu vektor dikali suatu vektor itu sama dengan panjang vektor dikali panjang vektor dikali cos dari sudut diantaranya, ya kan? Jadi kita punya ini, ya kan? Yaitu U dikali V sama dengan panjang U dikali panjang V dikali cos theta. Karena theta adalah sudut yang diantara U dan V. Nah, di sini kita tinggal substitusikan. Nah, untuk kita lihat U dikali V itu artinya apa ya? Vektor ini dikali vektor ini. Jadi kita kalikan A kali 1 yaitu A, kemudian 1 dikali A itu plus A, terus min A dikali A itu min A kuadrat. Sehingga kita punya 2A min A kuadrat, ya kan, untuk U kali V. Nah, kemudian di sini kita punya sudah ya 2A min A kuadrat. Kemudian untuk yang U kali V di sini ini ya panjang U dikali panjang V berarti 2 akar 2A kuadrat plus 1 dikali akar 2A kuadrat plus 1. Nah, karena ini sama berarti akarnya langsung hilang ya, kita tulis 2A kuadrat plus 1. Ya kan? Kemudian cosnya berapa? Cosnya yaitu 1/3. Nah, di sini kita kalikan 3 kedua ruas. Berarti di sini kali 3 6A, ini dikali 3 min 3A kuadrat, ini sama dengan kalau dikali 3 ini 3-nya habis berarti tinggal 2A kuadrat plus 1. Nah, kemudian di sini kita pindahkan ke kanan semua. 0 sama dengan 5
A kuadrat min 6A plus 1, ya kan. Nah, kemudian kita faktorin nih. Faktorin berarti kita punya di sini 5A dikali A, kemudian ini 1, coba 1 min 1 min 1. Nah, kalau kita cek ini 5A dikali A, 5A kuadrat, benar. Terus 5A dikali min 1 min 5A, min 1 dikali A itu min 1A, min 1A ditambah min 5A tadi min 6A, benar. Terus min 1 sama min 1 jadi 1, benar. Oke, akhirnya di sini kita punya nilai A, yaitu A sama dengan yang pertama ini sama dengan 1/5, ya kan. Atau A yang kedua adalah 1, ya kan. Nah, sehingga di sini kita punya dua nilai A yang mungkin. Artinya kita tinggal substitusi ke sini, ke rumus jajar genjang ini, karena yang ditanya adalah luas jajar genjang itu. Nah, berarti di sini sama dengan, oke, yang pertama ada 1/5 dan A, 1/5 dan 1. Nah, di sini oke, kita cek jadi dua kemungkinan. Untuk yang pertama A sama dengan 1/5. Kalau kita cek berarti luas jajar genjang itu sama dengan di sini 2 dikali berapa nih? Berarti 1/5 dikuadratin ditambah 1 per di sini 27 dikali 2 akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita hitung akan mendapatkan hasil 2/25 ditambah 1 dikali 2 akar 3 per 27. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya di sini nanti kan penyebutnya jadi 25. Kemudian di sini penyebutnya ada 27 dikali 25, nanti hasilnya pasti lebih dari 100 kan penyebutnya. Padahal di sini nggak ada yang lebih dari 100. Nanti nggak ada di pilihan, ya kan. Kita dapat simpulkan gitu karena penyebutnya jelas nggak ada di pilihan. Ya sudah, kita tinggal punya satu nilai A yang mungkin, yaitu A sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusi A sama dengan 1 ya mudah saja di sini, sehingga luas jajar genjang itu sama dengan kita substitusi A1 berarti 2 dikali 1 kuadrat ya 2 ditambah 1 berarti 3 kan ya. 3 dikali di sini ada 2 akar 3 per 27. Nah, kalau di sini kita hitung ini 3 sama 27 bisa jadi 9 ya kan, berarti jadi 2/9 akar 3. Oke, di sini kita menemukan jawabannya 2/9 akar 3. Jadi, wah, ternyata juga nggak ada di pilihan. Apa benar ya? Kita cek. Oh, di sini ternyata. Ya ampun, ternyata dari tadi ini salah. Ini harusnya akar 8 itu kan 2 akar 2 kan. Oke, di sini harusnya 2 akar 2, kemudian ini 2 akar 2, ini juga akar 2, sehingga di sini juga akar 2, ini akar 2, kemudian di sini juga akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2/9 akar 2. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, di sini paham ya? Oke, mohon maaf karena tadi ternyata sejak awal kita salah menghitung untuk nilai sinnya. Tapi untung saja tidak begitu berpengaruh untuk yang lain, karena di sini kita menggunakan sin cuma di satu rumus, yaitu rumus luas jajar genjang tersebut. Nah, yaitu ketika dan kesalahan ditemukan ketika kita sampai menemukan hasil akhirnya. Ya, ini sebagai peringatan ya untuk kita selalu berhati-hati dalam menghitung ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.